Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya, Niko, Gary, dan juga Tiara sudah pindah ke apartemen yang baru. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan. Masih terdengar gema tawariang ketiganya di ruang makan saat menikmati makan malam yang sangat rumahan. Setelah menyelesaikan makan malam, Tiara bermain dengan Gary sesaat lamanya di taman sebelum membawa anak itu untuk membersihkan diri dan pergi tidur. Setelah Gary tertidur, Tiara perlahan meninggalkan kamar lalu menuju ke ruang kerja. "Niko, saya boleh masuk ya?" Dia mengetuk pintu dan masuk ke ruang kerja dan menemukan Niko sedang duduk di meja kerjanya. Niko terlihat begitu tampan dan menarik dalam jubah mandi berwarna hitam dan bagian dadanya terbuka. Fitur Niko yang dingin langsung mengendur dan melembut begitu melihat Tiara. "Gary sudah tidur?" "Iya, dia sudah tidur." Tiara tersadar dan mengangguk. Kemudian mengingat tujuannya datang ke ruang kerja itu, dia menghampiri Niko dengan raut wajah serius. "Sebaiknya kamu mengaku saja apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa keputusannya mendadak adalah untuk berdiam di sini?" Melihat ekspresi wajahnya yang serius dan tidak biasa ini, di dalam ruang kerja yang terang benderang, Niko mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Dia mengakui, "Sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya hanya mengundurkan diri dari posisi presidir di grup Samuel." "Kamu mengundurkan diri dari posisi presidir?" Tiara terkejut. Dia kemudian bertanya dengan sorot wajah tidak percaya. "Mengapa? Apakah keluargamu menyetujuinya?" "Bahkan bila mereka tidak menyetujui, tak masalah. Saya sudah keluar sekarang," Niko berkata sambil menarik Tiara ke dalam pelukannya. Kemudian dia bergurau, "Kamu mungkin sekali harus menyokong kehidupan Gary dan saya mulai saat ini." Dengan senang hati," Tiara menjawab sambil memeluk leher Niko. Dia masih belum bisa menghilangkan pikiran kepergian Niko dari rumahnya dari benaknya. Dia kemudian bertanya, "Apakah saya menjadi alasan kamu pergi dari rumah?" Niko menatap Tiara dalam-dalam. Dia tidak tahan untuk tertawa geli lalu berkata, "Saya tiba-tiba menyadari rupanya tidak baik bagi kekasih saya untuk terlalu pintar." Tiara merengut. Sesaat kemudian suara berat Niko terdengar lagi di telinganya. "Jangan berpikir berlebihan. Saya pergi untuk memberi pelajaran pada kakek. Hasratnya untuk mengendalikan segala sesuatu semakin menguat dengan berjalannya waktu. Dan satu-satunya cara berhadapan dengannya adalah dengan berlaku adil terhadapnya. Mata dibalas mata." "Tetap saja, semua ini karena saya." Semangat Tiara luluh dibarengi rasa bersalah. "Tampak sekali keluarga kamu benar-benar tidak menyukai saya." Hati Niko terasa perih ketika mendengar suara Tiara yang begitu dalam dan tertekan. Dia membetulkan posisi duduk Tiara dan membuatnya berhadapan dengannya. Kemudian sambil menangkuk wajah mungil dengan kedua tangannya, Niko menenangkannya dengan suara lembut dan berkata, "Seperti yang saya katakan, jangan berpikir berlebihan.
Ini tidak ada kaitannya sama sekali denganmu. Bahkan, bila kamu tidak ada dalam lingkaran ini, kakek dan orang tua saya tetap akan memaksa saya untuk menikahi orang yang mereka inginkan. Tiara merasa kasihan pada Niko setelah mendengarnya. Mengapa mereka melakukan hal ini? Tidakkah mereka mempertimbangkan keinginan kamu sama sekali? Bagi mereka, saya adalah ahli waris grup Samuel, maka harus memprioritaskan grup Samuel di atas segalanya. Itulah sebabnya mereka telah merencanakan jalan hidup saya, bahkan sejak saya masih anak-anak. Niko menjelaskan dibarengi isyarat mengejek yang tersimpan di matanya. Namun, seiring waktu dan bertumbuh besar, saya tidak menyukai rencana mereka. Setelah beradu akal dengan mereka selama ini, saya semakin muak dengan kehidupan seperti itu. Saya ingin melakukan hal ini sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi kesempatan tak kunjung datang. Kini saat yang tepat untuk melakukannya, dan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk istirahat sejenak. Rasa bersalah Tiara berkurang saat mendengarkan penjelasan Niko dan menyimpulkan bahwa keberadaannya hanyalah sebuah kesempatan. Namun hatinya tetap pedih mengetahui situasi menekan yang dirasakan Niko selama bertahun-tahun ini. Dengan inisiatif yang jarang diperlihatkan, Tiara menyorongkan tubuhnya dan mengecup bibir hangat Niko. Dia menenangkannya sambil berkata, "Kalau begitu, kamu bisa beristirahat di sini sekarang. Jangan dulu pikirkan hal yang memusingkan itu." Mata Niko yang dalam menggelap saat bibirnya merasakan sentuhan lembut dan hangat darinya, dan menatap lekat-lekat bibir Tiara yang lembut dan berwarna merah muda. Tatapan laki-laki itu begitu kuat sehingga Tiara tidak bisa mengabaikannya. Kilatan halus perlahan menyebar pada pipinya, membuatnya terlihat begitu manis saat rona merah muda yang cantik itu terlihat di permukaan kulitnya. Kepala keduanya saling mendekat di bawah sinar lampu bersamaan dengan deru nafas hangat mereka. Begitu bibir mereka berpakutan, kerinduan yang mereka simpan selama ini menemukan jalannya. Ruang kerja itu pun menghangat dan bergelora. Seakan kehabisan energi dalam dirinya, Tiara menyandar lemah pada Niko dengan sorot mata penuh hasrat. Lama kemudian Niko akhirnya melepas dekapannya yang hampir membuat Tiara pingsan karena kekurangan oksigen. Namun pelukan mereka belum berakhir. Dia kemudian bangkit dengan penuh gairah dan membopong kekasihnya. Melangkah ke kamar tidur, malam yang sangat indah itu dimulai. Keesokan harinya Tiara harus pergi ke orkestra setelah sarapan bersama Niko dan Gary. Dia benar-benar ingin tinggal di rumah bersama mereka. Tetapi pementasan publik orkestranya akan berlangsung tak lama lagi. Maka tak pantas rasanya bila mengajukan cuti. Hasilnya Gary dan Niko tinggal di villa yang sangat luas itu dan tengah main bersama di ruang tengah. Beberapa saat setelahnya, Danar melakukan kontak video dengan Niko. Dia bertanya dengan penuh khawatir, "Niko, apakah kalian sudah mapan di sana? Apakah Gary baik-baik saja?" Mendengar suara Danar, Gary yang ada di sebelah Niko dengan gembira menyorongkan tubuhnya dan berkata, "Om Danar, saya di sini baik-baik saja." Niko kemudian mendekatkan ponselnya pada Gary sehingga memudahkannya berbicara pada Danar. Om dan keponakan tertawa dan bergurau sejenak lamanya sebelum ponsel Niko kembali ke tangannya. Danar mendeham dan senyumnya pupus. Kemudian dia berkata dengan raut wajah bersungguh-sungguh, "Niko, kakek sangat marah mengetahui kamu pergi.
untuk urusan perusahaan. Tidak ada masalah berarti kecuali saya mendapatkan pekerjaan tambahan. Suaranya menyimpan nada sedih yang tak terkatakan di akhir kalimatnya. Dulu ketika Niko masih di kantor, Danar tidak pernah sibuk dengan pekerjaan yang tak habis-habisnya setiap hari seperti saat ini. Niko pura-pura tidak melihat wajah memelas adiknya. Dia berkata tenang, "Tolong awasi perusahaan untuk saat ini. Bila ada yang tidak dimengerti, kamu bisa bertanya pada saya." Walaupun sudah mengatakan tidak akan peduli lagi dengan apa yang terjadi di negerinya, Niko masih menaruh perhatian serius pada situasi di sana, khususnya keadaan perusahaannya. Tentu saja dia bisa lepas tangan dan tidak khawatir sama sekali, karena Danar pasti akan menangani urusan perusahaan bila dia tidak ada di sana. Begitu mendengarnya, wajah Danar mengerut tertekan. "Mengapa saya selalu menjadi orang yang terseret masalah dan menderita? Saya hanya ingin menjadi pengikut santai saja di belakang Niko. Mengapa saya menangani semua dokumen perusahaan menggantikan dia saat ini? Di samping itu, beban pekerjaan Presdir memang benar-benar tidak manusiawi. Khususnya ketika saya melihat dokumen menumpuk di meja, yang membuat saya ingin lebih menantang Niko dan langsung terbang ke luar negeri untuk menculiknya dan kembali ke sini." Sambil berpikiran seperti itu, tidak bisa lain dia bertanya sambil berbisik, "Niko, apa rencana yang akan kamu lakukan berikutnya?" "Saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu." Niko melemparkan tatapan tenang pada Danar. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Danar, tetapi tidak akan pulang sebelum Reksa menyerah. Mendengar rencananya, wajah Danar semakin kusut. Setelah mematikan ponsel, dia melirik pada tumpukan dokumen di meja. Kemudian pasrah pada nasibnya, dia mulai menelaah seluruh dokumen sambil melenguh. Ketika sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan di malam hari, Danar benar-benar kelelahan. Dia langsung pulang ke perumahan berlian. Bukan berarti dia tidak ingin pulang ke rumah, namun dia tahu pasti bahwa jika pulang ke rumah, orang tuanya pasti akan menanyai dia tentang keberadaan Niko. Maka dia memilih untuk langsung ke rumah Niko agar bisa beristirahat dengan tenang. Namun tanpa dia ketahui, orang tuanya mengejarnya sampai ke rumah Niko walau dia ingin bersembunyi dari mereka. Di ruang tengah yang terang benderang, Tony dan Vania duduk di sofa dengan raut wajah serius sambil mengamati Danar dari atas sampai ke bawah dengan sangat teliti. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana kakakmu berada saat ini?" "Ayah, Ibu, biarkan saya terlepas dari persoalan ini. Saya benar-benar tidak tahu di mana Niko berada." Danar meminta maaf dengan wajah suram. "Kalian berdua tentu tahu kapasitas dia. Dia punya banyak cara untuk membuat orang lain tak sanggup menemukan dirinya." Tony dan Vania saling memandang. Apa yang disampaikan Danar benar adanya. Dengan keterampilannya membuat orang tak bisa menemukan dirinya adalah barang mudah bagi Niko. Akhirnya Tony menatap Danar dengan sorot mata mengingatkan, "Biarkan saya bertanya lagi. Danar, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana keberadaan kakakmu?" Hati Danar bergidik penuh ketakutan ketika mengamati ancaman sorot mata Tony. Dia menggetakkan giginya dan bertahan. "Ayah, saya benar-benar tidak tahu di mana dia berada." "Baiklah, ingat kata-katamu itu. Jika ternyata kamu berbohong pada kami, Ayah akan mematahkan kakimu."
Keluarga Samuel kemudian mencari Nico, begitupun Reina yang tidak menerima perlakuan seperti ini oleh Nico sekaligus ingin meminta penjelasan darinya. Apakah saya seburuk itu sampai dia lebih memilih berhenti menjadi presidir grup Samuel daripada menikahi saya? Dia mencari keberadaan Nico selama beberapa hari, namun pencarian tidak menghasilkan apa-apa atau lebih pada Nico yang telah merahasiakan persembunyiannya terlebih dahulu. Setelah memperkirakan sejak lama kalau keluarganya pasti tidak akan menyerah setelah dia pergi, setelah mengakhiri percakapan dengan asistennya yang melaporkan mengenai perkembangan pencarian atas diri Nico, Reina menggenggam ponselnya erat-erat dengan wajah suram. Sambil menggetakkan gigi, dia bergumam kesal. Sepertinya tidak ada orang yang bisa memaksa laki-laki ini untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Di sisi lain, Reksa sudah keluar dari rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Dia telah mencari tahu keberadaan Nico dan mencoba menghubunginya, tetapi selalu gagal. Dia tahu nomornya telah diblokir dari ponsel Nico. Suasana di kediaman Samuel merasa tegang selama beberapa hari kemudian. Melihat betapa muramnya wajah Reksa, Andi kemudian berkata, "Apakah menurut Tuan Besar, Pak Nico mengajak Tuan Gary ke tempat Nona Romario?" Reksa menyipitkan mata. "Awalnya saya sempat berpikir akan hal itu, tetapi tidak ada kabar dari sana. Selain itu, Nico tidak mungkin pergi ke sana." Mendengar kata-katanya, Andi berpikir sejenak lalu menyadari maksud ucapan Reksa. Apabila menemui Nona Romario di saat seperti ini, justru Pak Nico akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Pikir Andi. Selesai makan malam, Reksa kembali mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Nico, yang membuatnya terkejut. Kali ini teleponnya tersambung. "Kakek." Suara dingin Nico terdengar dari telepon. Reksa sedikit tersentak, namun sesaat setelah itu dia langsung marah dan membentak, "Kamu ada di mana saat ini? Cepat kembali." "Apakah kakek sudah menyetujui persyaratan yang saya ajukan?" "Persyaratan apa?" Dibandingkan dengan Reksa yang kepalanya mendidih karena amarah, Nico terdengar tenang dan suaranya sangat stabil. "Biarkan saya memiliki kendali atas hidup saya sendiri." "Nico Samuel, apakah kamu sedang mengancam kakek?" Reksa meledak, dia pun menegurnya. "Sebagai penerus grup Samuel, sejak awal kamu memang tidak memiliki kebebasan hidup. Kamu seharusnya mengerti bahwa semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin banyak pula yang harus kamu relakan." Saat Reksa mengatakan itu, keheningan terasa di seberang telepon. Tak lama kemudian suara dingin Nico terdengar kembali. "Kakek benar, itulah mengapa sekarang saya mengundurkan diri dari posisi presidir agar dapat melakukan apa yang saya inginkan." Entah mengapa Reksa tiba-tiba memiliki firasat buruk setelah mendengar ucapannya. "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" "Saya ingin bergabung kembali di dinas militer." "Katakan sekali lagi, Nico, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Reksa dengan nada tinggi, akan tetapi dia jatuh pingsan sebelum mendengar jawaban Nico. Bagaimanapun juga, kalau bergabung kembali ke dunia militer, berarti Nico akan mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang akan meneruskan bisnis keluarga Samuel jika terjadi sesuatu padanya? Dan yang paling penting, Nico telah membawa Gary pergi bersamanya.
Mendengar jeritan tangis dari seberang telepon, Niko tahu bahwa Reksa pingsan lagi karena marah. Dia merasa bersalah pada Reksa, tetapi mengingat caranya menangani banyak hal, dia mengeraskan hati dan menutup telepon. Lagi-lagi Reksa dilarikan ke rumah sakit malam itu untuk diberikan tindakan. Saat sadar, dia tampak seakan berusia 10 tahun lebih tua dan hampir tidak bernyawa. Danar tidak tega melihat keadaan Reksa seperti itu. Namun pikiran Reksa dipenuhi rencana Niko yang ingin bergabung kembali ke dinas militer. Terbaring lemah di atas kasur rumah sakit, dia menggetakkan giginya sambil berkata pada Tony, Vania, dan Danar, "Apapun caranya, kalian harus membawa Niko dan Gary kembali. Dia tidak boleh bergabung dalam dinas militer dengan Gary." Mendengar hal itu, Danar tak tahan dan segera melangkah maju untuk membujuknya. "Kakek, selama kakek berhenti memaksa Niko menikah dengan perempuan yang tidak disukainya, saya yakin dia akan pulang bersama Gary."